Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas Project Based Learning kami yang berjudul Hubungan Struktur dan Aktivitas Obat Hipertensi Golongan Kalsium Channel Blockers, yaitu nifedipine dan amlodipine. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Baik, di sini latar belakang makalah yang kami buat yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah masalah kesehatan global yang serius dan menjadi faktor risiko utama penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Penghambat saluran kalsium atau CCB seperti nifedipine dan amlodipine sering digunakan untuk mengobati hipertensi dengan cara melebarkan pembuluh darah. Meskipun memiliki struktur kimia yang mirip, kedua obat ini memiliki perbedaan dalam cara kerja dan efek sampingnya. Next. Konsep hubungan struktur dan aktivitas obat atau SAR menjelaskan bahwa struktur kimia suatu obat sangat mempengaruhi cara kerjanya dalam tubuh. Perbedaan struktur kecil antara nifedipine dan amlodipine dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam efektivitas, durasi kerja, dan profil keamanan kedua obat. Memahami hubungan SAR pada obat-obat ini penting untuk merancang obat antihipertensi yang lebih baik dan memilih obat yang paling tepat untuk setiap pasien. Next. Tujuannya yang pertama menganalisis struktur kimia nifedipine dan amlodipine serta mengidentifikasi perbedaan dari keduanya. Yang kedua, membandingkan mekanisme kerja nifedipine dan amlodipine dalam menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas dan keamanan nifedipine dan amlodipine dalam pengobatan hipertensi berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada. Yang keempat, menjelaskan implikasi klinis dari perbedaan struktur dan aktivitas antara nifedipine dan amlodipine dalam pemilihan terapi antihipertensi. Manfaat di sini hasil makalah ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman tentang hubungan struktur dan aktivitas obat pada contoh spesifik yaitu nifedipine dan amlodipine. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas pelayanan farmasi dalam pemilihan obat antihipertensi yang tepat untuk pasien. Yang terakhir, dapat mengembangkan obat-obat antihipertensi baru yang lebih efektif dan aman. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu obat antihipertensi. Secara umum, rekomendasi obat antihipertensi ini menurut JNC 8 terdiri dari 5 golongan, yaitu ada ACE inhibitor, angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB, diuretik, beta blocker, dan kalsium channel blocker atau CCB. Kombinasi obat yang paling banyak digunakan yaitu kombinasi golongan ARB dan CCB. Nah, pada PPT kali ini kami membahas mengenai obat kalsium channel blocker atau CCB yang memiliki mekanisme kerja dengan cara memblokir saluran kalsium dan menghambat masuknya ion kalsium ke otot polos pembuluh darah dan sel miokard. Hasil dari pemblokiran ini mengakibatkan penurunan tekanan darah melalui vasodilatasi, mengurangi kekuatan kontraksi jantung, memperlambat detak jantung dan mengurangi produksi aldosteron. Next. Lalu hipertensi. Hipertensi ini merupakan suatu kondisi medis kronis di mana tekanan darah meningkat di atas tekanan darah yang disepakati normal. Untuk prevalensi sendiri, hipertensi ini di negara maju sekitar 35% dan di negara berkembang sebesar 40% dari populasi dewasa. Pada tahun 2016, prevalensi hipertensi WHO di Amerika sebesar 18% dan data WHO di seluruh dunia pada tahun 2015 sekitar 972 juta orang atau 26,4%. Secara etiologi sendiri, hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer yaitu ditandai dengan peningkatan tekanan darah kronis karena etiologi yang tidak diketahui. Lalu untuk hipertensi primer yaitu hipertensi yang etiologinya dapat diidentifikasi. Biasanya terjadi pada usia di bawah 40 tahun dan tekanan darah meningkat tiba-tiba. Next. Untuk terapi hipertensi yaitu ada dua, monoterapi dan politerapi. Pedoman tata laksana hipertensi merekomendasikan penggunaan dosis awal monoterapi bagi pasien yang belum pernah menjalani pengobatan. Selain CCB, golongan obat antihipertensi yang digunakan sebagai monoterapi menurut WHO yaitu diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, dan alpha blocker.
Untuk politerapi, yaitu pemilihan pengobatan politerapi dilakukan apabila perubahan gaya hidup disertai dengan pengobatan monoterapi tidak mampu menurunkan tekanan darah pasien. Peningkatan dosis dan penambahan obat antihipertensi golongan lain dapat dilakukan apabila target tekanan darah tidak mencapai dalam waktu 1 bulan pengobatan. Next. Lalu kita akan membahas mengenai amlodipin dan nifedipin. Next. Untuk struktur kimia obat, untuk amlodipin itu merupakan turunan dialkil 1,4 dihidropirin, 3,5 dikarboksilat tersubstitusi penuh dengan rumus molekul C2OH25CIN22O5. Memiliki cincin hidropiridin sebagai struktur inti yang tersubstitusi di posisi 4 dengan gugus 2 aminoetoksimetil dan cincin klorofenil. Pada posisi 3 dan 5, dari cincin dihidropiridin terdapat gugus ester metil, sedangkan pada posisi 2 dan 6 terdapat gugus metil. Untuk obat nifedipin, itu memiliki rumus molekul C17H1H18N2O6 dan merupakan senyawa 1,4 dihidropiridin yang tersubstitusi. Struktur kimianya terdiri dari cincin dihidropiridin sebagai kerangka utama dengan gugus nitro pada posisi para di cincin fenil. Pada cincin dihidropiridin terdapat 2 gugus metil ester yang terikat pada atom karbon C3 dan C5, serta gugus metil pada posisi C2 dan C6. Next. Untuk sifat fisikokimianya, amlodipin itu berbentuk bubuk kristal putih dengan berat molekul 567,1, sedikit larut dalam air, dan sedikit larut dalam metanol. Untuk nifedipin berbentuk kristal kuning dengan titik leleh 172 sampai 174 derajat Celcius dan senyawa ini praktis tidak larut dalam air. Namun mudah larut dalam aseton, etanol, dan metilen klorida. Selanjutnya ada indikasi obat. Untuk amlodipin, penggunaan utamanya untuk mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selain itu, amlodipin juga diindikasikan untuk terapi angina pectoris stabil kronik dan angina vasospastik. Lalu ada nifedipin. Nifedipin itu untuk mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selain itu, nifedipin juga digunakan untuk terapi angina pectoris sebagai tokolitik untuk menghambat kontraksi uterus dan untuk pengobatan fenomena Raynaud. Lalu ada mekanisme kerjanya. Amlodipin menghambat masuknya ion kalsium ekstraseluler ke dalam sel otot polos pembuluh darah miokard dan pembuluh darah perifer, sehingga mencegah kontraksi pembuluh darah dan miokard. Hal ini menghasilkan dilatasi arteri koroner dan sistemik utama, penurunan kontraktilitas miokard, peningkatan aliran darah, dan pengiriman oksigen ke jaringan miokard, dan penurunan resistensi perifer total. Agen ini juga dapat memodulasi aktivitas resistensi multiobat atau MDR melalui penghambatan pompa efflux P-glikoprotein. Untuk nifedipin bersifat vaskuloselektif, yaitu aktivitas menghambat kontraksi otot polos vaskuler lebih besar daripada otot jantung. Nifedipin menghambat masuknya ion kalsium ekstraseluler ke dalam sel otot polos miokard dan pembuluh darah, menyebabkan dilatasi arteri koroner utama dan arteri sistemik serta menurunkan kontraktilitas miokard. Agen ini juga menghambat pompa efflux obat P-glikoprotein yang diekspresikan secara berlebihan pada beberapa tumor yang resisten terhadap obat dan dapat meningkatkan kemanjuran beberapa agen antineoplastik. Untuk cara penggunaannya, dosis untuk penggunaan amlodipin yaitu diberikan secara individual, tergantung pada toleransi dan respon pasien. Dosis awalnya 5 mg sehari, 1 tablet, dan dosis maksimumnya 10 mg sehari, 1 tablet. Untuk nifedipin, dosis awalnya biasa diberikan adalah 30 sampai 60 mg sekali sehari. Dapat ditingkatkan hingga maksimal 90 mg per hari sesuai respon pasien. Sedangkan untuk kapsul nifedipin, dosis yang diberikan biasanya 10 sampai 20 mg 3 kali sehari. Untuk bentuk sediaannya, amlodipin sedianya beredar dalam bentuk tablet dengan kekuatan dosis antara 5 dan 10 mg per tablet atau racemate. Selain itu, amlodipin juga tersedia dalam bentuk kapsul.
Beberapa formulasi khusus telah dikembangkan seperti tablet lepas lambat atau sustained release untuk pasien yang kesulitan menelan tablet utuh. Tersedia juga sediaan tablet sublingual. Bentuk sediaan untuk nifedipin tersedia dalam beberapa bentuk. Yang paling umum adalah tablet lepas lambat atau sustained release dan kapsul lunak gelatin. Selain itu, nifedipin juga tersedia dalam bentuk tablet sublingual serta bentuk tablet salut film. Dalam pengembangan terbaru, terdapat sistem pengantaran obat baru seperti sistem transdermal dan nanopartikel. Selanjutnya mengenai hubungan struktur dengan aktivitas obat. Jadi kalsium channel blocker adalah obat yang menghambat aliran ion kalsium melalui saluran tipe L pada otot pembuluh darah dan jantung, yang menyebabkan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, dan digunakan juga untuk hipertensi, angina, serta gangguan kardiovaskular. DHP seperti amlodipin dan nifedipin adalah merupakan obat yang paling sering digunakan. Amlodipin memiliki onset lambat dan durasi yang panjang, di mana cocok untuk terapi jangka panjang. Sementara nifedipin memiliki onset cepat dan durasinya itu pendek, di mana itu efektif untuk situasi akut. Keduanya itu dapat menurunkan resistensi vaskular dengan efek samping kardiak minimal, menjadikannya itu obat yang paling pilihan yang aman dan efektif untuk penyakit kardiovaskular. Next. Kemudian identifikasi gugus kromofor. Jadi dihidropiridin atau 1,4 dihidropiridin adalah molekul berbasis piridin yang digunakan sebagai penghambat saluran kalsium tipe L, efektif untuk mengobati hipertensi. Dibandingkan dengan penghambat lain seperti fenilakilamin, dihidropiridin itu lebih selektif terhadap pembuluh darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah tanpa efek signifikan pada fungsi jantung. Kemudian dihidropiridin seperti amlodipin dan nifedipin menjadi pilihan utama untuk hipertensi karena mampu vasodilatasi, menurunkan resistensi vaskular, dan tekanan darah secara berkelanjutan tanpa mengganggu ritme jantung. Next. Kemudian hubungan struktur nifedipin dan aktivitasnya. Jadi struktur dasar itu nifedipin itu memiliki inti dihidropiridin yang memberi afinitas yang tinggi terhadap saluran kalsium tipe L, di mana berperan dalam menurunkan tekanan darah. Kemudian terdapat gugus etil dan nitro, di mana gugus etil itu di posisi 4 dan gugus nitronya itu di posisi 2 dan 6, di mana dapat meningkatkan aktivitas farmakologis dan afinitas nifedipin terhadap saluran kalsium. Kemudian terdapat isomer aktif. Isomer aktif trans lebih efektif dibandingkan isomer cis dalam menghambat saluran kalsium dan memberikan efek vasodilator. Kemudian ada kelarutan rendah nifedipin itu menyebabkan onset efek yang cepat tetapi mempengaruhi penyerapan dan distribusinya. Kemudian interaksi dengan saluran kalsium tipe L. Nifedipin itu menghambat aliran kalsium ke otot polos pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, dan meredakan angina. Kemudian efek vasodilator. Vasodilasi mengurangi resistensi vaskular perifer, efektif untuk pengelolaan hipertensi dan angina. Next. Kemudian hubungan struktur amlodipin dan aktivitasnya. Amlodipin adalah obat antihipertensi golongan kalsium channel blocker di hidropiridin generasi ketiga, di mana digunakan untuk hiperpektoris. Obat ini itu menghambat saluran kalsium tipe L pada otot pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, dan memiliki durasi panjang yang memungkinkan penggunaan dosis sekali sehari. Strukturnya itu 1,4 dihidropiridin dan substitusi rifaviliknya itu mendukung efektivitas dan bioavailabilitas dan menjadikannya itu lebih tahan lama dibandingkan nifedipin. Kemudian selektivitasnya terhadap otot pembuluh darah mengurangi resiko efek samping kardiak dengan profil keamanan yang baik dan interaksi obat minimal. Amlodipin efektif dan praktis untuk pengelolaan hipertensi dan angina jangka panjang. Selanjutnya adalah perbedaan struktur kimia nifedipin dan amlodipin. Di sini dapat kita lihat perbedaan strukturnya di mana masing-masing memiliki gugus dihidropiridin, namun pada amlodipin memiliki gugus tambahan aminopropil. Selanjutnya,
Selanjutnya, nifedipin adalah obat dihidropiridin generasi pertama dengan struktur utama cincin dihidropiridin, gugus ester pada posisi 3 dan 5, serta adanya gugus nitro atau NO2 pada cincin aromatiknya. Komponen utama farmakofor diantaranya cincin dihidropiridin, gugus ester, gugus nitro, dan cincin aromatik. Perubahan gugus farmakofor seperti mengganti ester dengan gugus polar mempengaruhi durasi aksi, selektivitas, metabolisme, dan profil farmakokinetik obat. Contohnya, amlodipin dengan gugus polar memiliki durasi aksi yang lebih lama. Selanjutnya ada amlodipin. Amlodipin adalah turunan nifedipin dengan gugus ester diganti dengan aminopropil, meningkatkan polaritas, memperlambat penyerapan, dan memperpanjang waktu paru plasma hingga 30-50 jam. Sebagai antagonis kalsium dihidropiridin, amlodipin ini menghambat saluran kalsium tipe L di pembuluh darah untuk mengobati hipertensi dan angina. Komponen utama farmakofor yang dimiliki oleh amlodipin diantaranya adalah cincin dihidropiridin, gugus aromatik, gugus minopropil, dan substituen lainnya. Struktur amlodipin menghasilkan efek antihipertensi yang kuat dan stabil dengan durasi yang panjang, mengurangi frekuensi dosis, dan meningkatkan efisiensi pengobatan hipertensi kronis serta angina. Selanjutnya, perubahan struktur yang ada pada nifedipin dan amlodipin adalah nifedipin dan amlodipin adalah antagonis kalsium tipe dihidropiridin yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina. Dengan struktur inti dihidropiridin yang serupa, namun perbedaan gugus fungsional yang mempengaruhi sifat farmakologinya. Nifedipin memiliki gugus ester pada posisi 3 dan 5, serta gugus nitro pada cincin aromatiknya. Sedang gugus ester ini membuat nifedipin lebih lipofilik, memberikan onset kerja cepat, tetapi durasi aksi yang singkat. Sedangkan amlodipin merupakan turunan nifedipin mengalami modifikasi dengan mengganti salah satu gugus ester dengan gugus aminopropil. Perubahan ini meningkatkan polaritas molekul, mempercepat durasi aksi, dan meningkatkan ketersediaan hayati. Dengan demikian, amlodipin dapat diberikan sekali sehari dengan efek yang lebih stabil dibandingkan dengan nifedipin. Perubahan gugus fungsi dari ester menjadi aminopropil pada amlodipin meningkatkan afinitas dan selektivitas terhadap saluran kalsium, serta memperbaiki profil farmakokinetiknya dibandingkan dengan nifedipin. Hal ini menunjukkan bagaimana modifikasi struktur kimia dapat mempengaruhi aktivitas dan efektivitas obat dalam terapi klinis. Selanjutnya ada pengembangan obat generasi baru. Amlodipin sebagai calcium channel blocker atau CCB, generasi ketiga golongan dihidropiridin memiliki keunggulan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, khususnya dalam pengobatan hipertensi. Amlodipin memiliki selektivitas vaskular tinggi, lebih menargetkan pembuluh darah daripada jantung, sehingga mengurangi resiko efek samping seperti aritmia dan takikardia. Dengan durasi kerja yang panjang, amlodipin hanya memerlukan dosis sekali sehari, meningkatkan kepatuhan pasien dan efektivitas pengobatan. Penelitian menunjukkan amlodipin 5-10 mg per hari dapat memperbaiki fungsi ginjal, meningkatkan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal, serta mengurangi resistensi vaskular ginjal. Ini menjadikan pilihan utama terapi antihipertensi awal, terutama bagi pasien yang memerlukan pengobatan kombinasi untuk mencapai target tekanan darah. Selanjutnya, dibandingkan dengan nifedipin, amlodipin memiliki durasi kerja lebih panjang dan efek samping yang lebih ringan. Nifedipin sering memerlukan dosis beberapa kali sehari karena durasi efeknya yang singkat, sehingga lebih cocok untuk hipertensi yang darurat. Sebaliknya, amlodipin lebih efektif untuk pengelolaan jangka panjang dengan resiko efek samping yang lebih kecil seperti pusing, sakit kepala, dan edema. Secara keseluruhan, amlodipin menawarkan manfaat signifikan dalam pengelolaan hipertensi esensial, termasuk kemudahan penggunaan, profil efek samping yang lebih baik, dan efektivitas untuk penggunaan jangka panjang menjadikan pilihan unggul dibandingkan dengan nifedipin. Kesimpulannya adalah yang pertama, persamaan berdasarkan struktur dari nifedipin dan amlodipin yaitu memiliki struktur dasar yang sama, yaitu cincin dihidropiridin atau 1,4 dihidropiridin. Struktur ini berfungsi sebagai inti yang memungkinkan kedua obat berinteraksi dengan saluran kalsium tipe L pada pembuluh darah, menghasilkan efek vasodilator dan penurunan tekanan darah. Perbedaan dari kedua obat tersebut yaitu pada nifedipin memiliki gugus ester pada posisi 3 dan 5 dari cincin dihidropiridin, serta gugus nitro pada cincin aromatik. Gugus ester ini meningkatkan lipofilitas nifedipin
yang memungkinkan penyerapan lebih cepat dan onset aksi yang cepat, tetapi durasinya lebih singkat dibandingkan amlodipin. Yang kedua, nifedipin bekerja dengan cepat setelah diberikan karena kemampuannya yang lebih tinggi untuk menembus membran sel. Ini mengarah pada penghambatan saluran kalsium tipe L di pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah yang cepat. Sedangkan pada amlodipin memiliki onset kerja yang lebih lambat dibandingkan nifedipin, serta polaritasnya yang lebih tinggi. Durasi efeknya lebih lama, sehingga hanya perlu diberikan sekali sehari. Amlodipin bekerja dengan cara yang mirip, yaitu menghambat saluran kalsium tipe L di pembuluh darah. Yang ketiga, nifedipin efektif dalam menurunkan tekanan darah, terutama dalam situasi hipertensi darurat karena onset yang cepat. Namun, durasinya yang pendek menyebabkan ketidaknyamaan bagi pasien yang perlu dosis lebih sering. Amlodipin menunjukkan efektivitas jangka panjang yang lebih baik dengan menurunkan tekanan darah yang stabil sepanjang hari. Hanya memerlukan pemberian sekali sehari. Yang keempat, perbedaan durasi aksi antara nifedipin dan amlodipin memiliki implikasi langsung terhadap pengelolaan pengobatan hipertensi. Amlodipin dengan durasi yang lebih lama memungkinkan dosis sekali sehari, meningkatkan kenyamanan pasien dan kepatuhan terhadap pengobatan. Sebaliknya, nifedipin memerlukan dosis yang lebih sering karena durasinya yang lebih pendek. Baik, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.